warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman mazida. Hadirin ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi, kata beliau, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'tastu faqultu alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda." Falamma sarafa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Manil mutakallimu fi shalah?" Falam yatakallam ahadun. Faqala la fi saniyah, "Manil mutakallim fi shalah?" Falam yatakallam ahadun. Faqala la fi salisah, "Manil mutakallim fi shalah?" Wa qultu ana ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa qulta?" Qultu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi laqad ibtadaraha bid'atun wa salasuna malakan ayyuhum yas'adu biha." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasai. Hadis ini mutawatir, Pak. Banyak yang meriwayatkan. Dan hadis ini bercerita tentang hukum bersin ketika sholat. Ya. Hukum bersin ketika sedang melaksanakan sholat. Dan kita tahu dalam hadis lain Imam Muslim itu merapi tentang hak seorang Islam dengan Muslim lainnya. Ada 6 tuh ya. Salah satunya adalah kalau saudara kita bersin dan mengucapkan kata alhamdulillah, maka kita disunahkan menjawab dengan yarhamukallah. Itu hak Islam, hak Muslim terhadap Muslim lainnya. Jadi kalau ada orang Islam bersin dan membaca alhamdulillah, kita disunahkan tuh mengucapkan yarhamukallah. Bersin, Pak. Bersin ini kan suatu keadaan, kondisi badan, ya, yang dia tidak bisa ditahan, Pak. Tidak bisa ditahan. Apalagi di musim pergantian cuaca ini, seakan-akan di kepala kita ini berat, ya. Kalau kita bersin itu rasanya plong, enak, Pak. Luar biasa. Satu nikmat yang luar biasa. Ketika kita bersin, seluruh virus itu dikeluarkan. Ya. Kayak orang, mohon maaf, sekarang ini kan musim penyakit ginjal ya, nggak bisa kencing, Pak. Salah satu cirinya itu 2 hari nggak bisa kencing, bisa dibayangkan, Pak. Ya. Begitu ditusuk dengan kateter, biur, kan? Plong, tuh rasanya enak. Tanyakan pada orang yang gangguan gagal ginjal atau nggak bisa kencing 2 hari, begitu dia bisa kencing, luar biasa. Nah, disitulah kekuasaan Allah yang harus kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Sama seperti orang bersin berat, Pak. Tapi ketika kita bersin plong tuh, kata Rasulullah, ucapkan alhamdulillah, ya. Jangan ucapkan ada orang kita bersin tuh ucapannya Pak hasih atau mohon maaf ya. Begitu bersin, sorry. Tidak, itu bukan tuntunan Islam. Islam diajarkan baca alhamdulillah tuh kalau kita bersin. Lah, persoalannya bagaimana hukum membaca hamdalah dan yarahmukallah ketika bersin itu di dalam sholat.
hadis ini menjadi sandarannya. Di Islam ini enak Pak. Segala macam aspek dalam ibadah sholat itu sudah ada penjelasannya. Hatta tentang bersin. Sartikan, sahabat Nabi yang bernama Rifa'ah bin Rafi, kata beliau, suatu kali saya datang terlambat ketika sholat itu. Nabi Muhammad SAW telah mendahului sholat dan saya belakangan datang. Lalu saya berdiri di belakang makmum. Dan pada waktu itu kemudian saya tak kenapa tiba-tiba bersin yang tidak sanggup saya tahan tuh Pak. Kata Rifa'ah, saya bersin. Lalu saya berkata, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Dia baca itu Pak. Tadi hak muslim baca cukup alhamdulillah saja, tapi Rifa'ah ini ditambah bacanya. Ya. Falaman sorofa, setelah sholat selesai itu Rasul menghadap ke belakang. Seperti biasa imam selepas sholat disunahkan menghadap ke belakang. Lalu Rasul tanya, Manil mutakallimu fi sholat? Siapa di antara kalian yang tadi itu waktu sholat membaca kalimat? Ya. Falam yatakallam ahadun, enggak ada satupun yang mengacung, kan ya? Saya enggak ada, ya. Sampai Rasul ngomong yang kedua kali, mana mutakallim fi sholat? Siapa yang tadi ngomong tuh waktu sholat? Enggak ada. Kenapa? Semua terdiam karena saking hormatnya kepada Nabi, Pak. Kita waktu SD tuh, Pak, hormat dengan guru kita tuh, kita bercanda begitu guru datang, diam semua, ya. Saking hormat segan, ya, nggak ada yang jawab satu pun. Sampai 3 kali Rasul menanyakan seperti itu. Dalam pikiran dia takut. Ini kalau saya nggak ngasih tahu, menjelaskan, mesti Rasul akan dijawab oleh Allah. Pasti Allah memberitahukan siapa yang berbicara itu. Karena hubungan Rasul dengan Allah ini dekat. Rasul tuh kalau nggak tahu sesuatu, mesti dia tanya pada Allah. Dan akan dijawab siapa yang tadi berbicara. Dalam pikiran dia seperti itu, lu ngacu. Ana ya Rasulullah. Ya. Saya ya Rasulullah. Tadi yang ngomong kalimat itu waktu sholat, yang bersin itu saya ya Rasulullah. Lalu Rasul berkata lagi, coba ulangi. Coba bacaan tadi kamu ulangi. Ya. Yang kamu baca tadi waktu bersin itu, kamu ulangi. Kayak kita kalau jadi guru nih Pak, murid tuh, coba ulang lagi. Ini Nabi ini guru Pak. Dia pembimbing, jadi tahu dia. Kita mau punya murid baca Quran itu, Pak. Kalau dia masih belum fasih, coba ulang lagi, berkali-kali. Nabi juga begitu, diulang sama Rifa'ah, ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Lalu Rasul berkata, walladzi nafsi biyadi, demi Allah, demi zat yang menggenggam di tangannya, ya, demi Allah, sumpah. Laqad ibtadaraha bid'atun wa salasuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Demi Allah, Allah perlihatkan kepadaku lebih daripada 30 malaikat berebut mengambil kalimat tadi itu untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, kalimat tadi Rasul bilang itu lebih dari 30 malaikat berebut ingin membawa kalimat itu untuk disampaikan kepada Allah. Nih bacaan si fulan ya Rabb, itu berebut. Kata Rifa'ah, kalau tahu begitu tadi dari pertama, dia bilang saya ngacung. Kalau tahu kalimat itu bagus dari pertama. Itu Pak, ini hadis sahih Pak, yang kita bisa jadikan sandaran. Nah, para ulama kemudian memberikan penjelasan tentang, ya, bagaimana kalau kita di dalam sholat itu Pak, bersin, boleh nggak membaca hamdalah itu? Hadis tadi menunjukkan kebolehannya tuh membaca alhamdulillah, ya. Kata Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, dia bilang, nggak usah keras-keras, ya, bacanya pelan, sekedar terdengar telinga kita saja. Tapi kata Imam Ahmad, boleh nggak apa-apa dikeraskan juga.
Tapi sambil pilih Imam Syafi'i, dia bilang cukup terdengar sendiri saja. Jadi kalau kita bersin waktu sholat itu boleh, dengan catatan jangan pada waktu kita sedang membaca Quran, ya, baca Fatihah, Bapak bersin. Lah kata Manu, jangan dibaca alhamdulillah itu kecuali dalam hati. Begitu juga waktu baca surat. Kita baca surat itu, misalnya baca Alam Nashrah itu, belum selesai itu dikatakan bersin, ya, maka itu tidak dianjurkan untuk dibaca alhamdulillah, cukup dalam hati saja. Paham ya? Ini pegangan. Jadi kalau kita bersin waktu sholat, boleh baca alhamdulillah kecuali ketika sedang membaca Quran. Karena Quran itu tidak boleh diselipin kata yang lain. Quran ini, ya, kalau kita baca tidak boleh diselingi dengan kalimat yang lain. Sekalipun itu bacaan ayat lain, surat itu tidak boleh diselang tuh. Makanya kadang-kadang saya berpesan untuk tidak mengulang-ulang kata dalam Quran tuh. Seakan-akan ditambah lagi ayatnya, satu ayat lagi. Kan kita sering dengar tuh ya, baca Quran diulang lagi tuh. Diulang lagi tuh ya, kecuali dia wakaf ibtida. Wakaf ibtida itu wakaf kemudian memulai lagi, itu boleh. Tapi kalau diulang sengaja itu bukan wakaf, itu tidak dianjurkan. Karena artinya apa? Menambah ayat lagi. Nah, gitu ya. Saya teruskan. Jadi baca hamdalah ini boleh, Pak. Baik sir, tapi saya pilih yang sir, yang pelan maksud saya, yang pelan aja, terdengar jelas. Lalu bagaimana? Tadi hak Islam terhadap muslim yang lain, kita disunahkan menjawab tuh. Kalau waktu sholat, bolehkah kita menjawab orang yang membaca hamdalah, yang bersin baca hamdalah? Tapi kalau orang bersin tidak membaca hamdalah, tidak perlu dijawab. Nih kita bersama nih misalnya yang biasa kehidupan sehari-hari, orang bersin, dia bilang sorry, ya, nggak perlu dijawab pakai ya rahmukallah, ya. Atau misalnya dia bersin haji, gitu ya. Kita nggak perlu menjawab ya rahmukallah. Tapi kalau dia bersin membaca hamdalah, maka kita disunahkan untuk menjawab, tuh ya, mengucapkan, mendoakan dia tuh. Kalau pada waktu sholat bagaimana? Itu ada hadis dari Muawiyah bin Hakam. Suatu kali dia nih sholat, ada yang bersin, dia baca ya rahmukallah, padahal yang bersin tadi tidak membaca hamdalah, tapi dia baca ya rahmukallah itu. Selesai sholat dipanggil sama Rasulullah SAW sebagai seorang pembina, pembimbing, guru yang terbaik. Rasul ajarkan, sebenarnya di dalam sholat itu tidak boleh ada kata-kata yang lain selain baca tasbih, tahmid, takbir dan Quran, ya. Ya rahmukallah tidak boleh kamu baca, ya, sekalipun dia bersin, sekalipun dia mungkin baca hamdalah, tidak perlu membaca ya rahmukallah. Jadi kalau ada bersin, dia baca alhamdulillah, kita nggak perlu. Bayangkan kalau satu orang bersin, kalau baca dia alhamdulillah, kalau semua dia membaca ya rahmukallah, akan jadi kur tersendiri. Oleh karena itu para ulama, Rasulullah SAW melarang untuk membaca yarhamukallah. Jadi itu adalah bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Lah ini semua adalah contoh bahwa di dalam sholat itu diatur semuanya, Pak. Dulu kata Zaid bin Arqam, ya, kata dia, kunna natakallam khalfa Rasulullah SAW di sholat. Dulu kita nih boleh ngomong waktu sholat, Pak. Waktu sholat ini boleh ngomong, ya. Datang misalnya nih, saya datang terlambat, lalu ngomong sebelah saya, assalamualaikum, ya. Boleh tuh Pak, ya. Sesama lagi sholat, udah dalam keadaan sholat, kita boleh ngomong Pak, ya. Sama seperti sebelum turun ayat tentang mabuk itu, orang mabuk boleh sholat, ya. Sama juga itu kata Zaid bin Arqam, dulu kita boleh berbicara pada waktu sholat, tapi setelah turun surat Al-Baqarah ayat 238, waqumu lillahi qanitin, ya, maka laksanakan sholat dengan apa? Tenang, dengan tumakninah, nggak boleh ngomong. Setelah itu baru dilarang ngomong tadi. Hatta kita mengucapkan syuk itu nggak boleh. Kita Jumat ya, sholat Jumat tuh kata Imam Muslim, Rasul bilang gini, apa? Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutub fi yaumil jum'ah
faqad lawat. Nah, ya, kita nih jika kita ngomong kepada teman kita tuh, itu aja tuh, gitu ya, sambil pegang pipi tuh, dia maksudnya tuh, setelah khatib berdiri di atas mimbar, ya, pada waktu Jumat, Rasul bilang faqad laghat, maka ibadah Jumatnya itu sia-sia. Itu cuma ngomong set gitu aja, sia-sia ibadah. Apalagi kalau kita berbicara setelah turun surat Al-Baqarah 230 itu dilarang berbicara, ya. Pada waktu sholat harus tenang. Kembali pada hadis tadi, bahwa kalimat hamdalah itu merupakan kalimat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Allah yang telah membebaskan kita dari berbagai penyakit, ya. Hatta dalam sholat kita dianjurkan untuk mengucapkan kata hamdalah. Jadi kalau nanti Bapak, ya, semua baik jadi imam maupun jadi makmum bersih, ucapkan alhamdulillah. Kecuali waktu pas baca Quran, ya, bereskan dulu baca Quran atau dalam hati, alhamdulillah, ya. Jangan diganggu bacaan Qurannya itu. Terus yang keduanya, jangan membalas dengan kata yarhamukallah. Karena itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu sholat. Mudah-mudahan itu menjadi tambahan bagi kita yang kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mempraktekannya. Billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.